Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama berupa nikmat iman dan Islam. Selanjutnya salawat beserta salam sama-sama kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama sekali orang-orang tua saya yang hadir pada kesempatan ba'da subuh yang penuh rahmat Allah ini. Dan hormat saya khusus kepada para al-ustadz yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Nah, pada kesempatan pagi ini saya mendapat amanah untuk memberikan tausiah. Sebagaimana biasa ya, pertemuan Ahad subuh ini memang pertemuan yang rutin dilaksanakan oleh Masjid Al-Jihad ini. Nah, pada pagi ini saya ingin berbicara sedikit tentang persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kehidupan ini sampai nanti berakhir. Jadi kehidupan ini sampai berakhir. Dengan judul bahasan yang sederhana saja, gagal hidup. Jadi judul kita pagi ini adalah gagal hidup. Nah, kalau kita mengacu kepada Al-Quran, judul ini sebenarnya bahasanya bahasa saya, tapi inspirasinya diambil dari Al-Quran. Di dalam surah Al-Mu'minun itu ayat 99, Allah nyatakan, hatta iza ja'a ahadahumul maut qala rabbirji'un. Coba kita merenung sejenak. Allah sudah informasikan hidup ini berjalan, begitu berakhir dengan kematian. Ada orang yang sudah mati ingin balik hidup. Di ayat berikut, ayat 100 itu ada sambungan sedikit di pangkalnya itu. Kenapa mau hidup kembali? La'anli a'malu solihan. Itu beramal soleh. Jadi kalau bahasa saya, itulah yang saya maksud. Gagal hidup, selesai hidup, baru mau hidup kembali. Padahal masa hidup itu sudah diberikan ketentuannya oleh Allah di dunia ini. Tapi begitu habis hidup di dunia ini, orang diantar ke tempat peristirahatan, masuk ke alam yang berbeda. Malah meminta, Rabbirji'un, pulangkan kembali baru sebentar saja. Mau ngapain? La'an li'amalu solihan, untuk beramal soleh. Nah, kira-kira cocok enggak dibuat itu judulnya gagal hidup? Ya terserah kita. Mau dibantah nanti silakan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Allah informasikan juga itu di dalam surah As-Sajdah ayat 12. Barangkali sering dibaca di masjid ini. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun.
Coba kita bayangkan, merenung. Masa orang yang sudah dikasih hidup di dunia, tempat kembali hidup selama-lamanya di akhirat, sampai di akhirat malah minta lagi farji'na untuk kembali ke dunia. Untuk apa lagi? Na'mal solihat, untuk beramal soleh. Saya pikir kalau kita masih sama-sama punya kemampuan untuk merenungkannya, ya nggak pala dibantah lah judulnya. Jadi bisalah bahasa sehari-hari kita, janganlah kalau mau ditambah, jangan gagal hidup lah gitu. Saat dunia sudah selesai hidupnya, masuk ke barzah, mau balik ke dunia. Dunia udah habis semua dikiamatkan, sampai ke akhirat mau balik ke dunia. Permohonannya tetap untuk beramal soleh. Gitu. Nah sekarang kalau saya tanya, hidup sekarang ini ngapain gitu? Nah ini yang persoalan. Nah sekarang kita mencoba untuk menjawab ini gitu, gagal hidup. Why gitu? Kenapa sih bisa gagal hidup? Nah kita tentu merujuk lagi ke Quran gitu. Karena Quran yang menginformasikan, maka kita rujuk. Ya. Makanya kita harus ya menghadaplah kepada yang memberi hidup gitu. Nah prinsip di dalam baca Quran itu sebenarnya kita yang baca, tapi sebenarnya Allah yang sedang berbicara dengan kita. Kalau kita baca Quran itu bukan kita yang berbicara ke Allah, tapi Allah yang berbicara ke kita. Gitu. Itu pun renungkan juga kalimatnya, nanti salah pula memahami. Jadi Quran itu kalau kita baca, Allah berbicara ke kita. Tapi kalau kita sholat, walaupun baca Fatihah, tapi itu kita yang sedang berbicara dengan Allah. Maka Allah menjawab bacaan Fatihah kita kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab itu. Karena kita berbicara kalau lewat ibadah sholat. Kalau membaca Quran, walaupun kita baca, tapi itu Allah yang sedang berbicara kepada kita. Nah setelah kita baca Al-Quran, ya kita ya mengerti betul pembicaraan Al-Quran itu kepada kita. Nah para ahli ya, karena saya tidak ahli kali, yang ahli dalam bidang Quran, itu ada beberapa kitab saya baca yang dapat saya simpulkan, bahwa kenapa orang gagal hidup, karena dia tidak punya harapan dalam hidup kepada Tuhannya. Kalau bahasa kerennya ada yang menulis, ya tengok, karena tak punya visi dalam kehidupan ini. Nah kalau kita baca Quran, ya Allah yang berbicara ke kita, kita akan bisa membuat visi hidup dalam hidup ini. Gitu. Kalau saya sederhana saja, karena saya penceramah yang pinggir-pinggiran saja, ya bahasa saya harapan saja, karena visi itu harapan yang ingin dicapai. Apa yang kita ingin capai gitu, dalam hidup ini gitu. Itu kita buat gitu. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu sebenarnya dalam kehidupan yang 24 jam ini kita buat visi, harapan kita adalah mampu menghadapi ujian hidup sekaligus lulus. Nah, itu yang terdapat di Al-Ankabut itu kan. Al-Ankabut ayat 2 kalau nggak salah itu. Coba nanti diperiksa yang ada apinya, terutama Al-Ustaz. Apa Allah nyatakan di sana kepada kita? Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian mengira bahwa hidup ini setelah kalian mengatakan kalian beriman, kalian tidak diuji gitu. Nah jadi sebenarnya kalau kita udah menyatakan beriman, kita harus diuji oleh Allah. Bukan Allah nggak mengetahui mana kita yang benar, mana kita yang dusta. Tapi persoalannya Allah ingin argumentasi kita di dalam menampilkan iman kita itu gitu. Sehingga tidak lagi perlu nanti ada berbantah-bantahan di sana gitu. Bukan Allah nggak tahu gitu. Itu makanya di ayat 3-nya itu kan dinyatakan lagi gitu. Di ayat 3 dari Al-Ankabut itu dinyatakan gitu. Jadi umat-umat terdahulu kata Allah begitu diuji terbagi ke dalam 2 kelompok. Ada yang benar, ada yang dusta. Dia katakan dia beriman,
Begitu diuji, tampil dia menjadi orang beriman yang benar. Kemudian begitu dia diuji, tampil dia menjadi orang beriman yang sebenarnya dusta. Nah, oleh karena itulah kita memang betul-betul buat visi hidup ini, begitu kita terbangun tadi, ya, jam 3 tadi malam kita terbangun ya bagi kira-kira yang sholat malam, sampai kita subuh ini, sampai kita duduk mengaji di sini, ya kita betul-betul berhadapan dengan ujian itu untuk membuktikan. Ya, argumentasi kita nanti yang kita bawa di hadapan Allah yang tak bisa lagi, ya udah nggak ada apa-apa. Itu maka bahasa simbolisnya kan begitu. Nanti tangan ditanya, dia menjawab. Kaki ini bisa dia menjelaskan, aku berangkat subuh ke masjid begitu. Itu kan bahasa simbolis. Nah, kita siaplah untuk diuji betul-betul di dalam kehidupan ini. Nah, sekarang saya mau mengambil contoh ujiannya. Tadi ndala saya tanya dulu ya. Kira-kira menurut kita arahan Allah lewat Al-Quran maupun sunnah Rasulnya yang sudah menjelaskan kita tidur jam 10 atau jam 11 tadi malam itu ada nggak dianjurkan untuk kira-kira menggunakan tidur itu sedikit untuk dekat dengan Allah? Kira-kira kita semua ini orang beriman, ada nggak kira-kira Allah berbicara dengan kita lewat Al-Quran untuk menganjurkan kita bangun jam 3.30 tadi malam? Ada. Tapi di antara orang-orang yang mendengar itu, ada yang bisa dan ada yang tidak. Jadi bayangkan, baru kita tidur sedikit saja, dan ada nanti kira-kira pesan untuk bangun ya sedikit, nanti apa yang kira-kira diharapkan, ya mohon ke aku kata Allah. Itu pun masih banyak yang gagal. Ya persoalannya kita tidak berbahasa hukum, itu kan sunnah atau itu kan wajib, itu kan ada, jangan gitu. Kita berbahasa hubungan kita dengan Allah. Sampai sejauh mana gitu. Satu tahun berapa hari itu? 365 hari. Selama 365 hari itu berapa hari yang bisa terbangun malam? Berapa yang terus tertidur malam gitu. Jadi baru sedikit saja gitu. Kemudian kita ambil lagi contoh untuk ujian tadi. Di tempat tinggal kita ada masjid gitu. Ada enggak Allah berdasarkan iman kita menginformasikan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ada. Kita dituntut untuk memakmurkan. Kita diuji. Nah, dalam memakmurkan masjid itu kita diuji, mungkin saya ada baca pendapat para ahli ya, dari kitab yang saya baca, ada 3 standarnya makmur masjid itu keterlibatan kita dalam membangun. Nah sekarang coba perhatikan, mungkin rumah kita miliaran gitu. Kalau ditanya dari mana rezekinya itu membangun rumah itu, pasti kita jawab dari Allah. Nah sekarang ada rumah Allah ini yang dekat dengan rumah kita 4-5 miliar laku, kita ada enggak 2-3 juta aja untuk rumah Allah? Kata Allah, aku kasih kamu rezeki bisa bangun rumah miliaran, tapi rumah aku 1 juta pun enggak ada kau kirimkan. Jadi argumen itu nanti yang diapakan Allah. Jadi kamu ini sebenarnya la ya'lamallahul, apa sambungan ayat itu? Sodaku sama kazibin. Apakah memang diuji tampil jadi orang yang benar imannya, diuji tampil dusta? Kan tak pantas Allah memberikan rezeki untuk kita membuat rumah kita. Padahal Rasul kita aja nganjurkan kalau kalian terlibat aja untuk membangun masjid tuh sebesar sarang burung saja, nanti akan dibangunkan rumah kalian di hari. Seberapalah yakinnya kita dengan informasi itu? Kenapa kita alokasikan sampai puluhan ya 30-40 miliar untuk bangun rumah, padahal untuk rumah Allah aja sebesar sarang burung saja pun kecilnya kita bangun, udah bisa dibangunkan rumah di hari akhirat. Padahal kita nanti setelah mati ini mau ke sana. Nah inilah tadi yang dimaksud gagal.
ditampilkan hidup seperti ini, begitu mati baru dia yakin. Itu makanya di dalam surah As-Sajdah itu inna muqinun kan, dan nampak dulu baru na'mal solihan tadi ya kita minta pulang. Farji'na itu kan ya, kalau kita hayati itu kan bisa nangis kita tuh kalau jadi imam pun kita membaca ayat yang sampai pada ayat 12 di surah As-Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nah kita udah baca setiap Jumat ini, jangan pula kita yang baca itu lagi nanti sampai ke sana. Farji'na na'mal salihan, nak balikkan aku ya Allah. Padahal di sini udah dibaca berulang-ulang. Kalau kita baca berulang-ulang dusta, akibatnya kita nanti gagal. Nah itu yang kita perhatikan, mari kita bangun ya. Kita siap menghadapi tantangan, itu bukan main. Tadi malam aja kan kalau kita tidur, saya mungkin tidur saya terlambat gitu karena banyak kajian yang saya coba sedikit analisis. Ya bisa saja ini nanti jam 3.30 mau bangun, jam tidurnya udah hampir jam 2 kan. Coba bayangkan tantangannya itu beratnya gitu, diuji gitu. Tapi kan kalau memang kita yakin, kalau dalam bahasa singkatnya itu apapun bentuk ujian kalau kita yakin Allah gitu, ada di belakang kita, siap nggak gitu? Kalau Adinda atau Adinda kita gitu, saya bukan maksudnya mau menanya, maksud supaya ada dialognya begitu. Kalau ada problem yang sedang mau dihadapi gitu, ya, kira-kira ungkapan kita bentuknya seperti apa kalau problem dihadapi? Ya Allah, kita minta pertolongan, bantulah untuk menghadapi problem ini. Gitu. Atau problem ini tak ada persoalan bagi aku karena di belakangku ada Allah. Kira-kira yang mana kita punya? Kita kan selalu berhadapan dengan problem terasa besar baru minta tolong kepada Allah. Persoalannya sekarang coba dibalik. Hadapi aja problem itu dengan sungguh-sungguh karena di belakang ada Allah. Jadi nggak ada perlu takut apa. Tantang aja hidup ini semua karena di belakang ada aku kata Allah. Maka bahasa Rasul, innallaha ma'an, Allah beserta kita. Jadi kita optimalkan aja sungguh-sungguh menghadapi ujian ini karena Allah di belakang kita. Jadi mau jam 3 pun terbangun, tertidur 3.30 Allah di belakang masih nanti bisa menolong kita itu kalau kita sungguh. Jadi begitu cara kita menghadapi. Jadi buat visi dalam menghadapi tantangan hidup ini. Kalau tidak kita gagal nanti. Banyak kali alasan kita di dunia ini. Itu makanya kata Allah udah mati dulu baru nanti ya banyak. Cuman sayangnya yang udah mati itu pun yang minta pulang tak dapat informasi juga kita. Maka yang hidup ini pun masih degil juga. Termasuk saya. Kalau andai kata yang pulang tuh kawan-kawan kita ya, saudara-saudara kita tuh datang betul ini. Sebenarnya Robbirjiun, wah aku ini kalau bisa pulang, mau pulang aku. Tapi tak, hati-hatilah kalian. Paling dalam mimpi bisa ada tuh. Itu pun tak pernah ada mimpi itu kan. Mimpi apa? Mimpi untuk betul-betul menguasai dunia ini untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Dalam hawa nafsu itu asal dia mengatur pasti orangnya ego. Kalau orang udah ego pasti orangnya individualis. Kalau orang udah individualis pasti lupa pada kehidupan orang lain. Jadi hidup dia aja. Maka ada orang hari ini yang ingin hidup sendiri untuk memakai dunia ini sendirian. Jadi dia sendirian sebenarnya, dunia ini begitu disiapkan untuk seluruh umat manusia, bahkan Quran aja turun hudal linnas untuk seluruh manusia, fasilitas dunia ini untuk seluruh manusia, tapi orang asal sudah mulai gaya hidupnya nanti diikuti hawa nafsu, ada egoisnya, ada nanti individualisnya, lupa kehidupan di luar diri dia, maka dia berani memakai dunia yang banyak ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Inilah yang mati nanti minta pulang itu. Jadi siapa itu ya, entah siapalah nanti bernasib begitu. Jangan-jangan Ustadz bisa juga kok salah-salah kita kan.
Ya kan betul tuh Pak Ustadz kan, banyak Ustadz pagi ini, beruntung saya kan. Saya pun merinding juga mau ceramah nih kan. Sebelah kiri ada yang jubah hijau, sebelah depan ada, sebelah kanan ada. Jadi dikawal oleh Ustadz, dikawal kamera lagi di depan kan. Nah itu satu. Nah yang kedua, apalah kira-kira bentuk ujiannya? Kalau kita udah siap membuat visi, menghadapi ujian, ujiannya apa? Ujiannya dua aja demi. Satu, ujiannya dalam bentuk peribadatan. Coba nanti tengok bahasa Quran, tengok tafsirnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sebenarnya coba kaji dalam-dalam. Nah kita tidak tanggung banyaknya kesempatan untuk beribadahnya, asal diuji kan malas saja kan. Padahal ada Rasul itu membuat omongan-omongan yang singkat saja. Nanti ada sikit aja kau baca, tapi ku balas dengan yang besar gitu kan. Tanggunglah indah bahasa dari Allah dan Rasul itu. Nanti sikit aja kau baca, aku bisa balas yang besar. Coba tengok, kalau kita buka bab bab zikrullah. Kalau kita bikin judulnya, saya suka bikin judul-judul saya yang bikin sendiri. Umpamanya urgensi zikrullah gitu. Apa pentingnya zikir itu? Kalau kita perhatikan, Allah informasikan lewat Al-Quran, yang pertama pasti diletakkan untuk menenteramkan jiwa. Jadi orang kalau mengerti betul zikir yang dia baca, sekedar subhanallah, 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 itu aja bisa tentram jiwa dia. Tapi awak nak membaca subhanallah 25 kali aja satu hari bisa lupa. Padahal dalam bentuk stimulannya bukan tanggung. Rasul aja yang dapat keampunan baca istighfar aja 70 sampai 100 gitu. Awak yang terus minta ampun belum tentu diterima. Ini udah diampunkan tapi minta ampun. Ini awak tahu betul minta ampun pun belum tentu diterima, itu pun nak beristighfar malas. Jadi kan ini kan tantangan itu. Macam mana melumpuhkan itu makanya betul-betul lumpuhkan betul hawa nafsu yang pada tingkat dasar itu. Dilumpuhkan itu bukan dia sampai tak berdaya, tapi kau jangan ngatur aku. Kau dikasih Allah pada diriku ini untuk membantu aku untuk menghamba kepada Allah ini, bukan kau tarik kepada jalan keburukan. Nah itu kira-kira. Jadi beribadah. Jadi tolong perhatikan. Nah sekarang ayo kita setel dulu ibadah gitu. Sekarang kalau mau pergi ke masjid tuh ada nggak anjurannya disuruh gosok gigi? Ada. Ini diantara yang datang gosok gigi semua tadi nih karena diperintah atau ada yang enggak? Biasanya. Nah pergi ke masjid tadi ada nggak kira-kira anjurannya untuk memilih baju yang terbaik untuk ukuran standar masing-masing? Jangan dipakai pula ada menganggap baju awak terbaik dalam pandangan Tuhan. Yang dalam pandangan Tuhan betul-betul itu adalah menutup aurat. Untuk baiknya itu ambil aja lah. Mana yang kita pakai. Nah ada nggak anjurannya kita yang laki-laki memakai minyak? Nah, baru 3 aja gitu. Suruh gosok gigi, suruh ambil pakaian terbaik, suruh pakai minyak wangi gitu. Kan sepele aja nampaknya kan. Tapi terabaikan aja. Nah kemudian ada nggak anjuran dari rumah tadi berangkat untuk mohon Allahumma ja'al fi qalbi nura supaya hati ini bercahaya. Berangkat dari rumah, berangkat. Nah sampai nanti di perjalanan itu udah amalnya nggak tanggung-tanggung. Setiap langkah tuh ngeri betul balasan. Tapi pernah nggak kita memandang langkah-langkah menuju masjid untuk berjemaah itu besar sekali. Itu yang harus dimasukkan ke jiwa kita. Nah begitu masuk, kita tadi membaca Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan pintu rahmat. Nah sampai hari ini kita setiap masuk minta pintu rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Kenapa masih ada yang udah 20 tahun masuk ke masjid, orang bertengkar lagi? Jadi orang yang bertengkar aja di masjid itu kan orang tak dapat rahmat. Padahal dia masuk
Ini pun boleh juga dibantah ya. Maksud saya, karena kalau masuk ke masjid itu yang diharapkan rahmat. Kalau keluar nanti habis, masuk. Harus kaki, itu kan diuji. Mau kanan atau mau kiri tadi masuk. Nah begitu kita diuji lagi masuk ambil muka. Siapa tadi yang ngambil muka atau ngambil tiang? Udah kalah lagi dalam ujian. Dan muka ini diuji lagi, pilih sebelah kanan. Jangan dulu duduk, sholat tahiyatul masjid. Begitu azan diuji lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wow. Bercakap juga lagi. Padahal Allah bilang, aku suruh dengar. Aku sekarang ku tengok. Kau suruh masjid, kalau azan suruh jawab, kau berkombur aja ke raja kau. Udah berapa puluh tahun pula ini aja ke raja kau dalam masjid nih. Rahmat apa yang kau dapat nanti? Mau kau bawa keluar? Masuk mendapat rahmat, keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik ke kehidupan. Maka orang masuk ke masjid harusnya kehidupannya itu memang luar biasa hebatnya. Ini masa masuk ke masjid pula susah terus hidup. Ya macam mana? Coba tengok doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Fadlik itu kehidupan. Sedangkan ini rahmat, kasih sayang. Nah, kalau di dalam ini tak ada kasih sayang, hidup tidak ada fadlik. Pikir kita gagal lagi hidup kan gitu. Nanti mati baru mau pulang lagi masuk ke masjid mengulang doanya. Padahal sekali aja kita ke masjid tantangannya besar betul itu. Tak ada yang bisa selamat. Jangan Ustaz Abdurrahman pun tak selamat. Cuman saya kan udah penceramah tuh dari sana tuh udah saya setel. Ya Allah, aku mandi tadi jam 3. Aku bangun sholat jam 3, aku nak ke Al-Jihad ini. Jadi 3 tuh siapkan. Ini gosok gigi hendak ke masjid Al-Jihad. Ini memilih sal tadi yang baru udah pun terjatuh. Nah, jadi cari. Jadi sal yang baru dicuci gitu. Berangkat aku hendak ke masjid ini. Ada minyak wangi tapi asal disemprotkan hilang wanginya. Jadilah semprotkan saja sedikit. Udah. Kemudian Tuhan aku nak ke sana nih. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Tolong kasih hatiku ini bercahaya mau ke sana Tuhan. Tolong pendengaranku ini bercahaya Tuhan nanti. Tolong betul-betul ya Allah penglihatanku nanti yang di sana kulihat mendapat cahaya. Sekadar itu aja walaupun panjang doa. Sampai ke sana tadi masuk saya gitu siap keluar. Ya Allah ini nak masuk ke masjidnya. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Masuk tengok sini. Baru 2 orang kami di sini. Ada satu sudut sana, saya yang nomor 2 tadi datang ke masjid ini. Masuk saya sana. Begitu azan, ya Allah, ini kau suruh aku menjawab azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya menengok, kau yang juru aku, ya Allah, menjawab ini. Aku tak akan berani bercakap lagi, karena kau mengawasi ini. Ini kan protokolernya, protokol dari Allah kan. Masjid ini protokolernya Allah. Jadi Allah nengok awak di sana. Di apa tingkah awak semuanya nanti ditunjukkan di sana. Itulah argumentasi. Maka udah ditunjukkan sana semua. Aduh tak ada yang bisa selamat. Balikkan balik ya Allah biar aku rehab balik. Dunia udah habis. Hidup udah habis. Itu ujian itu hebatnya. Cuman kalau nggak merasa diuji ya biasa-biasa aja. Mau ke masjid macam mana bentuknya biasa aja. Maka degilnya biasa aja nggak pernah berubah. Jadi orang biasa-biasa aja. Jadi itu tak ada bisa orang kita periksa ya. Saya nggak mau meriksa orang, kita periksa diri masing-masing gitu. Saya nggak ada yang mau menghakimi orang siapa gitu. Saya menggambarkan diri saya begitu saja. Nah itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua ujiannya adalah apa? Tanggung jawab dalam kehidupan. Saya mengambil hadis Rasul yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Mas'uliyah, tanggung jawab. Jadi setiap individu itu ada tanggung jawab yang dibebankan Allah kepada dia nanti, dia harus bertanggung jawabkan. Saya sebagai seorang suami, belum tentu kesuamian saya ini bisa membawa saya nanti selamat di hadapan Tuhan. Maka saya punya bahasa, kalau Adinda beristri, coba pilih katanya. Memiliki istri atau menjadi suami. Kamu senang yang mana? Memiliki istri atau menjadi suami. Yang mana kamu punya? Ini Ustaz. Yang komat tadi. Bukan ya? Jawab aja, nggak apa-apa.
salah kan masih hidup lagi kan, belum gagal kan. Kalau saya nggak ada pernah jawaban sama saya salah benar, argumentasi orang menjawab itu aja. Kita nggak boleh, oh ini salah, ini benar. Kan dalam beragama jangan suka aja menyalahkan, ya aku benar, kau salah. Argumentasi awak beramal itu yang mau dipertanggungjawabkan ke Tuhan. Jangan awak beramal, amal orang salah. Awak kan mau bertanggung jawab ke Tuhan. Jadi ngapain pula menyalah-nyalahkan amal orang? Argumentasi awak beramal yang mau dipertanggungjawabkan ke Tuhan itu yang diperkokoh gitu. Kau tanya Tuhan, nanti ada jawaban kita. Apa tadi Dek? Belum lagi lama kali menjadi suami gitu. Kalau memiliki istri eksploitasi gitu. Menjadi itu artinya kalau saya menjadi suami itu yang saya tanya apa sebenarnya yang harus saya buat untuk istri. Kata Allah, istrimu butuh cinta dan sayang. Ya udah, saya mengambil cinta dan sayang dari Allah, udah full, baru saya cintai istri saya dan saya sayangi istri saya karena Allah, selesai. Jadi muatan cinta itu saya ambil dari Allah, baru saya berikan cinta yang dari Allah itu mencintai istri saya, menyayangi istri saya karena Allah. Kan begitu. Maka Rasul bilang, cintailah sesuatu karena Allah, benci sesuatu menjadi. Kalau memiliki awak yang ingin dilayani. Kamu sekali lagi pertanyaan yang kedua. Menderita sedikit karena menyenangkan istri, senang sedikit karena susah istri. Kamu pilih mana? Yang pertama, ada istri di sini, dengar. Jadi sebenarnya hidup itu yang paling indah. Awak korban sedikit karena menyenangkan orang lain. Hari ini ingin bersenang-senang di penderitaan orang. Nah, itulah yang gagal hidup itu. Tengoklah orang begitu pasti nanti asal mati minta pulang itu. Cuman kita nggak tahu. Ya kita ngaji apa pula payah-payahnya orang kita yang tahu tentang diri kita dan Tuhan tahu, buka aja. Tapi jangan pula dicaci orang. Orang tak ada bisa merasa awak lebih baik dari orang, itu nggak boleh. Tapi kebaikan itu buka aja. Nah sudah, 2 itu ujian. Nah mudah-mudahan 2 ujian ini yang sudah kita jadikan isi hidup kita, siapkan betul lah. Jadi asal terbangun tuh siap. Itu makanya mau tidur tuh Allahumma bismika ahya wa amut. Begitu terbangun, alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah aku hidup ya Allah, gitu kan, gitu aja lah kira-kira. Nah ini apa tantangan ini? Aku siap karena kamu di belakang. Dingin ini karena kamu di belakang. Ya Allah tolong hilangkan dingin ini karena aku nak menghamba kepadamu malam ini aku harus mandi. Tapi kalau ada dokter larang, ini dingin, kalau mandi mati kau, jangan pula mandi, biar mati ya Allah. Itu ada ketentuan hukum. Jangan pula kata dokter, kata Pak Kadir kan gitu. Ini kau baru dibedah luka. Ditanya hukum fikih, ya, Ustadz Nasir guru fikihnya. Bapak udah berhadas, wajib mandi. Kata Pak Nasir, wajib mandi. Kata Pak Kadir, jangan. Ini kalau mandi mati. Ya Allah menyuruh kalau orang berhadas besar mandi. Tahu-tahu mandi mati. Datang Nasir, bilang sama Pak Nasir, Pak Nasir, kau bunuh orang. Tahu kau? Nah, itu juga berhati-hati yang begitu. Tapi Pak Nasir tak akan begitu kan? Ini kan hanya contoh saja. Jadi jangan pula kita nanti begitu pula beragama. Jadi agama itu ada dia yang benar tapi nggak baik diterapkan. Ada dia yang benar baik diterapkan tapi tidak penting. Kita itulah yang banyak. Belum tentu benar lagi, udah share ke sana, share kemari. Belum tentu lagi ada yang benar betul tapi tak baik. Ngapain pula awak share kalau tak baik? Ada yang udah benar, ada yang baik, tak penting. Banyak lagi ujian yang penting, kenapa pula jawablah yang tak penting. Nah, jadi itu pun perlu juga, itu babnya filsafat, belajar juga filsafat sikit-sikit, jangan diharamkan terus. Jadi kita harus betul-betul belajar lah semuanya lengkap. Nah mudah-mudahan ya ceramah Bunga Rampai ini mudah-mudahan bermanfaat ya, untuk kedua mempelai
Bapak dan Ibu sebelum berakhir hidup ini, termasuk saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ada yang hendak ditanya silakan, tapi jangan yang payah-payah kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah yang ingin bertanya, kami berikan 2 penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Menyimak dari tausiah kita pagi ini, saya melihat ada di jari ini 5 kehidupan kita di jari. Tapi nampak bayangan yang paling jelas itu ke depannya alam barzah atau alam kandungan, itu yang sering diceritakan di majelis-majelis ilmi. Yang jadi pertanyaan saya, apakah dalam menggunakan akal kita bisa melihat agar jangan salah arah karena sudah ada petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Nah, itu persoalan Al-Quran dengan akal itu aja kita ambil gitu kan. Jadi kita balik aja, sederhana aja, kalau saya sederhana aja gitu. Apa bisa Quran ini datang untuk orang tak berakal gitu. Bahkan Quran mengatakan Quran itu tak berlaku bagi orang tak berakal kan. Orang tak berakal tak ada kewajiban kan. Jadi aturan seluruh yang ada dalam Quran itu tak berguna bagi orang yang tidak berakal. Cuman yang adinda maksudkan mungkin menggunakan pikiran kan gitu kan. Jadi saya lebih senang jangan pula diakal-akali Quran itu. Tapi Quran itu tak akan mungkin bisa kita tangkap maknanya kalau tak mau menggunakan macam tadi lah, saya kan merenung. Kenapa saya berani membuat judul gagal Itu kan sebenarnya Quran tuh yang ngomong. Cuman dia pakai bahasa Quran, saya pakai bahasa orang batu bara kan. Apa-apa kan gitu. Apa-apa ini kalau begini, udah hidup 60 tahun mati, kok mau pulang balik ke dunia nak beramal. Bahasa orang kampungnya apa nih? Ini gagal ini, tolol kali wak nih. Jadi tolol hidup pun boleh dibikin judulnya itu. Kalau awak mikir tentang Quran itu gitu. Tapi bukan Quran itu yang mau awak olah-olah. Tapi pesan Quran itu apa sih ini? Kenapa ada orang hidup 60 tahun, 70 tahun, udah mati, Rabbirji'un, minta sebentar aja Tuhan, aku nak beramal. Jadi kalau ditanya Tuhan, semalam 60 tahun kau hidup, apa kerojo kau? Kan itu bahasa orang kampung, apa kerojo kau gitu. Kerojo aku. Orang maghrib, hayya 'alas shalah. Aku sedang membersihkan mobil di kolong mobil. Itulah kerajaanku dulu. Itulah yang nak aku taubati Tuhan. Tolonglah kasih sebentar. Rabbirji'un itu kan sebentar artinya kalau menurut orang yang menterjemah Quran. Saya juga tak pandai kali itu. Tapi saya baca aja ahli. Cuman mikir-mikirkannya pandai saya sedikit. Rabbirji'un gitu. Itu adinda sepakat saya itu ya. Jangan pula ada gitu. Karena saya udah pernah sampaikan agama ini ada 3 ya. Satu diantara yang adinda tanyakan itu. 3 dia yang membahayakan itu. Ada satu namanya formalistik. Itu berbahaya. Ada orang yang hanya mengambil formalistik dalam beribadah itu formal aja. Dari takbir sampai salam. Tapi nggak ada sedikit pun. Yang kedua adalah ritualistik. Ada ritual-ritual yang kita kerjakan tapi kosong juga. Ada satu yang adinda bilang tadi. Apa namanya itu bahasanya kalau bahasa kampus kita apa itu? Yang liberalisme kosong. Liberalisme kosong tuh akal dia lebih tinggi dari. Nah, jadi kalau dia berbicara Islam tuh nanti nggak tanggung tingginya. Tapi kalau tengok amalnya rendah betul. Itulah yang mengakal-ngakali aja kerajaan. Jadi kalau dia nanti ingin sebenarnya minta uang, dia berceramah betul tentang bab zakat. Padahal di otaknya minta uang. Ya, jadi itu akal bulus namanya itu. Jadi mengambil Quran itu untuk mempengaruhi orang supaya selera mintanya dikabulkan. Itu berbahaya juga itu. Itu liberalisme kosong namanya kalau di hari ini dikaji.
Itu memang liberal tuh berhati-hati juga gitu, akalnya terlalu tinggi sampai Quran pun mau diakalkan. Jadi kalau saya nanti membawa jemaah tadi, Bang apa tadi nanya, masih bawa jemaah, saya nggak pernah, saya bilang. Udah pergi aja saya sekali aja udah syukur lah gitu. Saya aja berhaji mau pingsan, konong nggak mau bawa jemaah gitu. Orang awak tak bertenaga kali kurus gitu. Nah, jadi nanti bisa berbahaya kalau kita liberal kosong, kita punya umpamanya manasi, ayat Islam itu yang kita ungkapkan, orang masuk surga itu adalah orang yang umroh aja seolah-olah. Yang tak umroh tak masuk. Itu kan mengeksploitasi ayat-ayat itu aja untuk supaya orang berangkat umroh. Padahal di otak awak supaya ada keuntungan. Kalau itu yang di otak kita ya salah. Tapi kalau kita mengajak kepada kebaikan orang berumroh itu bagus. Nah, itu tergantung kita. Nggak ada orang yang buruk baik. Periksalah diri masing-masing. Mau eksploitasi ayat, itu akal tadi Bang. Itu kalau itu digunakan bahaya betul itu. Itu yang mungkin adik-adinda, mungkin bukan abang-adinda. Nah itu aja. Satu lagi kalau ada. Mungkin sama-sama nih dua-dua kompromi tadi mau nanya, silakan. Silakan Pak, supaya sampai aja. Enggak. Yang nyatakan ikhtiar dan takdir itu yang seperti Ustaz sampaikan itu yang mana dia di situ? Apakah kita arah ke situ sudah merupakan takdir kita atau ikhtiar kita? Nah kalau kita berbicara antara ikhtiar dan takdir, kalau udah berbicara takdir, jangan dibicarakan takdir yang belum terjadi. Nggak ada takdir yang tak terjadi kalau bagi kehidupan. Kalau takdir yang dirancang Allah itu usah dibaca-baca, itu bukan urusan awak gitu. Jadi takdir yang udah terjadi. Saya udah takdir jadi ustadz, ya udah syukuri aja lah ustadz ini. Baca aja banyak-banyak, pikirkan jemaah, selamatkan gitu. Jangan lagi enggak jadi DPR, kalau bisa boleh juga gitu. Jangan jadi mau ini syukuri aja itu terus gitu kan. Jadi karena udah terjadi syukuri aja gitu. Jadi kalau berbicara takdir dengan usaha ikhtiar, kalau udah disebut takdir tuh nggak bisa. Takdir tuh udah terjadi dulu baru bisa. Inilah takdirku. Kalau takdir yang di sana itu pembicaraannya kan apa yang otoritas Tuhan kan. Otoritas Tuhan ya udah. Tapi itu harus kita yakini aja. Abstrak aja sifatnya, nggak boleh dikonkretkan. Ya rencana Tuhan macam mana nanti nasib saya ke sana itu udah memang ada sepengetahuan Tuhan. Tapi itu nggak perlu saya tanya-tanya. Tuhan tolong dulu bukakan apa? Kira-kira saya ini masuk surga atau tidak? Nggak usah kau tanya itu. Kerojo-kerojo untuk masuk surga aja yang kau kerjakan. Bukan takdir kau itu yang mau kau cari. Itu makanya buku yang ditulis oleh ustadz-ustadz kita judulnya Mencari Takdir. Bukan menerima. Pernah nggak baca buku judulnya Mencari? Itu ulama-ulama klasik kita yang di Indonesia ini judulnya ada nanti kecil aja bukunya. Mencari takdir. Kalau kita sekarang ini yang biasa menunggu, itu maka pingsan aja hidupnya kan. Menunggu takdir, jadi usahanya lemah. Jadi saya minta, apa yang Ustaz bicarakan hari ini, saya berbicara dalam hidup ini, optimalkan. Tantang hidup ini. Tapi yakini Allah di belakang. Begitu caranya. Jangan gagal dulu baru minta tolong ke Allah. Nah, barangkali kalau pun ada yang tanya, ya kira-kira 3 bulan akan datang. Karena ini 3 bulan sekali, 4 kali dalam setahun. Jadi 3 bulan ingat-ingat nanti kalau mau diteruskan pertanyaan. Sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi untuk kita, ya mari sama-sama renung-renungkan, jangan sampai kita nanti mati gagal gitu. Itu nggak ada yang mengetahui. Walaupun kita gagal nanti nggak ada orang di dunia ini yang tahu. Kita aja lah yang tahu gagal. Jadi nak balik tak bisa lagi. Karena barzah itu kan ada di ayat itu juga dijelaskan. Wa min wara'ihim barzahun ila yaumin yub'atsun. Jadi kita udah terlindung oleh barzah sampai hari kiamat. Begitu masuk mati, masuk barzah sampai hari kiamat nggak bisa nongol lagi. Jadi kalau ada orang mati bilang bisa kembali di dunia itu bertentangan dengan ayat ini gitu. Itu menurut akal saya juga. Masa pula bisa orang meninggal masuk lagi karena dia udah masuk ke alam barzah. Ya. Jadi nggak bisa muncul. Kalau masuk ke akhirat dunia udah habis. Jadi dunia ini nggak perlu dikejar-kejar kali dia karena habis ya, bakal habis aja dia. Habis ke sana. Maka tukarkan betul cepat. Itulah cara hidup tadi. Tukarkan.
Ada uang tukarkan balik untuk dolar-dolar hari akhirat kita. Ada pikiran tukaran. Itulah yang harus menjadi perjuangan hidup yang harus kita tantang, yang dilumpuhkan oleh hawa nafsu yang belum mendapat rahmat Allah. Ya, rahmat Allah itu yang perlu dicari dulu kalau untuk meluruskan hawa nafsu. Itu Yusuf sama Zulekha kan gitu. Kecuali nafsu yang dapat rahmat Allah. Kalau tak dapat rahmat Allah, pasti nafsu ngajak kepada kecintaan yang di dunia ini saja, mati gagal. Nah sudah, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim.